Shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, seberapa kita ada dimanapun kita berada, mungkin ada di tempat ini bersama-sama ataupun di rumah dimanapun Bapak Ibu Saudara ada saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Sebelumnya kita boleh bangkit berdiri sama-sama. Kita mau berdoa, kita mau satukan hati, kita mau hormati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus, penuhi setiap kami. Kami mau memulai ibadah pada hari ini. Urapi Tuhan, biarkan kuasa-Mu mengalir. Biarkan apa yang kami naikkan, pujian penyembahan Tuhan Yesus, hanya untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jauhkan kami dari segala pikiran-pikiran, segala apapun Tuhan yang bukan berasal daripada-Mu. Kami mau tinggalkan segala kekhawatiran. Datang dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh kita angkat suara kita. Kita memuji Dia. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari kita serukan. Oh, selalu baru rahmat-Mu setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Oh, Roh Kudus. Oh ya, Shabbat, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Angkat suaramu. Haleluya. Mari saudara, kita angkat pujian. Angkat pujian. Haleluya. Berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku, karya kudus-Mu mengubahkanku, kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku, karya kudus-Mu melayakkanku, kini aku layani-Mu. Katakan syukur. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Kami berikan syukur pada Tuhan. Ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku, karya kudus-Mu mengubahkanku, kini aku jadi baru. Berikan syukur pada Yesus. Berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku, karya kudus-Mu Tuhan, kudus-Mu melayakkan
Tuhan. Oh, Kau ajaib Tuhan. Kau ajaib, Kau ajaib. Kau mulia, Kau di atas segalanya. Sebab Kau Allah yang maha besar. Sebab Kau Allah yang maha ajaib Tuhan. Mari kita katakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti kemuliaan dan hormat. Kami angkat pujian. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama. Ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada sekali lagi katakan. Sekali lagi katakan. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan tiada seperti Engkau. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Masih semangat yang di rumah dan juga yang ada di tempat ini. Masih semangat, lambaikan tangan dong. Kasih tos dong ke kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Haleluya. Atasnya bawahnya boleh. Ya, kita semua mau joget buat Tuhan. Kita semua mau semangat buat Tuhan, melompat buat Tuhan, bangkit buat Tuhan. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya
Untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan, mari kita semua. Mari kita semua Ajak kiri kanannya. umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita bangkit. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Masih semangat. Sama-sama kita katakan sekali lagi dengan penuh semangat lagi ya. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, bukan bangkit. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Sekali lagi. Dialah Raja. Haleluya. Haleluya. Masih semangat. Jemaat Tuhan, boleh duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita sekali lagi satukan hati kita, siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami mau dibentuk, mau diubahkan lebih lagi. Kami mau Tuhan merasakan kasih-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku.
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami puji, kami sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami puji, Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang berkelimpahan di dalam kehidupan kami dan tidak pernah berhenti mengalir menuntun kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami bisa bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan pada kesempatan ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah hanya Engkau saja Tuhan yang memberikan kami pengertian. Engkau pakai pikiran, mulut, bibir hamba-Mu. Biarlah hanya perkataan-Mu saja yang keluar, dan Engkaulah Roh Kudus yang menuntun kami, mengurapi kami, memberikan pengertian sehingga kami dapat sungguh-sungguh mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rancangan dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini, waktu yang sangat berharga ini, karena kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur kita dapat bertemu melalui streaming service ketiga pada hari Minggu ini. Kasih Tuhanlah yang menyatukan kita, dan kiranya sukacita dari Tuhan memenuhi kita yang bergabung dan mengikuti ibadah ini. Di kesempatan malam ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasalnya yang ke-12 ayat ke-3, dan akan saya beri judul Cara Pandang Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, saya mau undang kita semua untuk bangkit berdiri di tempat kita masing-masing, untuk kita bersama membaca firman Tuhan pada kali ini. Saya mau ajak biarlah kita membaca ini dari satu bagian ya. Jadi dari Roma 12 ayat 1 sampai 8, meskipun nanti saya akan membahas hanya di ayat yang ketiga dengan spesifik, tapi nggak apa-apa, kita baca dulu satu bagian supaya kita bisa memahami konteks firman Tuhan dan bisa mengerti secara benar maksud dan tujuan dari si penulis. Mari kita baca bersama-sama. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ke-8 dalam terjemahan baru Alkitab Bahasa Indonesia, diberi perikop persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Nah, Bapak Ibu jemaat sekalian, secara singkat saya akan bahas 2 ayat pertama dari pasal 12 sebelum kita masuk ke ayat yang ketiga. Seperti kita tahu, Roma 12 ayat 1 adalah tema dari anniversary yang ke-17 Gereja Ensemble. Jadi saya mau recap sedikit apa yang Pastor Ivan sudah bagikan kepada kita minggu lalu secara garis besar saja. Kembali saya mau baca Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, di ayat pertama, Rasul Paulus sebagai penulis dari surat Roma menunjukkan surat ini kepada orang yang sudah menerima kemurahan Tuhan. Jadi bisa kita katakan orang yang sudah menerima kemurahan Tuhan ini adalah orang yang sudah menerima dan mengerti arti keselamatan. Dalam kitab bahasa Inggris New International Version, Paulus menggunakan kata urge atau parakaleo dalam bahasa Yunaninya. Di sini Paulus berdoa gitu loh, berdoa, memohon dan mendorong dengan sungguh-sungguh agar jemaat Tuhan di Roma mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Nah, di sini orang percaya seharusnya mempunyai keinginan yang tulus, keinginan yang ikhlas untuk menyenangkan hati Allah di dalam kasih, di dalam pengabdian, dalam setiap pujian kita, dan di dalam kehidupan kita yang kudus, di mana kita juga mempersembahkan tubuh kita untuk pelayanan bagi Tuhan. Maka dari itu, di ayat yang kedua, menuntut aksi kita untuk memisahkan diri kita dari dunia dan makin mendekati Allah. Ayat ini berbicara tentang bagaimana kita harus tetap setia, bertahan meski kita berada di dalam dunia yang semakin jahat, di mana pemikiran-pemikiran dunia itu semakin bertolak belakang dengan firman Tuhan. Kita bisa hidup di dunia ini, tetapi kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia ini,
Karena kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan kerajaan sorga. Dan dalam kehidupan kita, Allah lah yang telah memberi kita pembaharuan akal budi, pola pikir, sehingga kita dapat mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi dimanapun kita berada dan kapanpun, kita harus memiliki integritas. Minggu lalu Pastor Iwan berbicara tentang bagaimana kita menghabiskan waktu kita di gereja secara fisik itu hanya 2 jam saja. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan 22 jam yang lain, di mana kita tidak dilihat oleh orang? Maksudnya kita di rumah, kita di pekerjaan kita, tidak dilihat oleh sesama orang percaya yang ada dalam komunitas gereja kita. Apakah kehidupan kita sama tetap? Apakah kita memiliki integritas? Jadi di sini tidak hanya bicara dalam pelayanan di dalam gedung gereja saja, tapi hidup kita adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan 24/7, dimanapun, kapanpun. Karena manusia boleh gak melihat, tapi Tuhan Allah kita melihat apa yang kita lakukan. Dan itulah sesungguhnya persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahan yang menjadi bau-bauan yang harum bagi Tuhan. 24/7 kehidupan kita. Baik, sekarang mari kita masuk ke ayat utama yang mau kita bahas bersama-sama. Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Saya bacakan sekali lagi. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, di sini setelah kita mengerti sungguh kehendak Tuhan akan hidup kita, di mana kita harus menjadi persembahan yang hidup dari 2 ayat yang sebelumnya, ayat selanjutnya ini merupakan kelanjutan kemana kita itu melangkah dalam melayani Tuhan, ya, di dalam konteks berjemaat di dalam gereja Tuhan. Beberapa poin yang bisa kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama, saya mau berikan terminologi special gift, hadiah yang spesial, yaitu kasih karunia atau grace. Jadi di sini Tuhan memberikan kita hadiah yang spesial, a special gift, yaitu kasih karunia atau grace. Kita tahu bahwa kita telah diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman dan dipanggil untuk menjalani hidup kita oleh kasih karunia yang sama. Dalam awal ayat yang ketiga ini Paulus menulis, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Kita bisa melihat di sini bahwa Paulus itu telah menerima kasih karunia Tuhan, bukan? Dan di sini setelah dia menerima kasih karunia Tuhan, Paulus melakukan panggilan dan pelayanannya dengan otoritas yang Tuhan berikan. Dan di sini Paulus itu menganggap panggilan dan pelayanan ini adalah suatu hak istimewa buat dia. Jadi dia berhak untuk melakukannya. Bukan kewajiban, tapi inilah hak yang istimewa. Di mana di sini Paulus menempatkan diri sebagai pengajar spiritual, atau bisa dibilang mungkin messenger of God, kurirnya Tuhan gitu kan ya, untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaatnya yang ada di Roma. Nah, di sini apa yang bisa kita ambil, bisa kita pelajari? Tuhan mau kita untuk menjadikan kasih karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita loh dengan gratis. Ya. Kasih karunia-Nya atau grace ini sebagai landasan dalam menghidupi iman kita dan menggunakan karunia roh yang diberikannya untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan menyenangkan Dia.
Jadi kalau misalkan kita sudah terima kasih karunia, don't keep it to yourself. Dan juga kalau Pastor Ivan itu selalu mention kalau misalkan kalau kita sudah menerima sesuatu, atau kalau kita makan lah, mungkin kita bisa pakai analogi ini. Kalau kita makan terus tanpa ada yang dikeluarkan atau tanpa ada yang diolah, mungkin kita berolahraga, itu tuh sebenarnya nggak baik kan buat kita. Kita akan yang ada sakit, darah tinggi, kolesterol, jantung, stroke, diabetes. Bukan itu yang Tuhan mau. Nah di sini apa yang sudah kita dapatkan, don't keep it to yourself, don't keep it to ourselves. Tapi kita harus exercise, kita harus latih diri kita harus latih iman kita supaya itu akan menjadi bau-bauan yang harum buat Tuhan. Yang kedua, melayanilah dengan rendah hati. Nah di kalimat selanjutnya dari ayat ketiga ini Paulus menulis, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Nah dalam terjemahan New International Version dikatakan begini, ditulis seperti ini, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment. Nah menarik di sini Paulus menggunakan dua kata yang berlawanan. Dua kata yang berlawanan ini sebenarnya memiliki persamaan kata dasar, yaitu phroneo, yang artinya memiliki pemahaman atau bagi kita untuk berpikir. Jadi to have understanding, for us to think. Nah dua kata yang berlawanan ini, yang pertama adalah huperphroneo. Huperphroneo di sini kalau dalam bahasa Indonesianya dikatakan hal-hal yang lebih tinggi. Jadi artinya tuh di sini to be overly proud, terlalu bangga gitu loh. Jangan terlalu bangga. Atau memiliki pemikiran yang terlalu tinggi yang seharusnya kita nggak usah pikirkan. So no need to have very high thoughts. Ya, pemikiran yang istilahnya nggak penting untuk kita pikirkan dan jangan sampai kita pikirkan gitu loh. Karena sebenarnya di atas kepala kita masih ada sesuatu lagi di atas kita gitu. Jadi di sini Paulus bilang janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Dan kata yang dipakai adalah huperphroneo. Dan kata yang lain, kata satu lagi yang berlawanan dengan huperphroneo adalah sophroneo. Di sini sober judgment itu, yang artinya mempunyai pikiran yang sehat, mempunyai pikiran yang bijaksana, bisa berpikir dengan akal budi yang baik gitu loh. Jadi kalau Tuhan ngomong itu ada isinya gitu loh, ada kualitasnya. Kalau memikirkan sesuatu itu baik gitu loh, maksudnya nggak terlalu sombong. Nah, di sini Paulus mengingatkan bagi kita tuh sebenarnya untuk merubah cara hidup dan cara pikir kita, cara pandang kita. Supaya jangan lagi kita itu mengikuti sikap hidup dan cara pikir kita yang lama, di mana kita itu mungkin sebelum bertemu dengan Tuhan, sebelum mengalami encounter dengan Tuhan, kita itu egois. Kita itu self-centered. Kita mengutamakan diri kita sendiri. Ngapain mikirin orang lain? Pikirin aja diri gue sendiri. Dan semua yang kita lihat itu selalu dilihat tuh dan dinilai dari sudut pandang kita pribadi semata. Pokoknya semua itu menurut saya, menurut hemat saya, pokoknya semua itu berpikir bahwa aku pasti yang paling benar nih. Paulus mau kita untuk tidak berkaca di cermin pembesar yang menghasilkan refleksi yang salah, yang bohong gitu. Dimana seolah-olah kita itu jadi besar gitu kan ya, kuat gitu. Kita yang terpenting, kita yang terhebat. Semua orang harus melihat aku, semua orang harus melihat kehebatan aku.
Semua orang harus melihat kok aku nih bisa ini, bisa itu. Sehingga tanpa kita sadari nih ya, kita itu jadi ya self-centered. Dan bisa jadi malah kita itu tendensinya, ya keseringannya ini, kita itu malah meremehkan orang lain. Tapi di sini perlu diingat juga ya, kalau misalkan bukan berarti Paulus itu menginginkan kita itu berpikir kita ini nggak ada gunanya, kita ini lemah. Nggak juga, nggak seperti itu Bapak Ibu. Kata sober judgment yang tadi digunakan oleh Paulus atau sophroneo itu, pikiran yang sehat, itu bisa dikatakan kita melihat dengan atau berpikir dengan penilaian yang objektif. Dalam arti kita jujur dengan diri kita sendiri. Kita melihat, oke, kelebihan aku apa ya? Kekurangan aku apa ya? Nah, dengan kejujuran ini Bapak Ibu Saudara, kita dapat mengontrol diri kita, dan dari sini kita bisa tahu posisi kita bahwa kita ini gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita ini gak bisa bergantung pada kekuatan kita sendiri, gak bisa bergantung pada kelebihan kita semata, dan gak bisa juga kita terhalang oleh kekurangan kita juga. Tetapi biarlah kita bergantung pada Bapa Surgawi kita dalam segala hal. Dan dengan iman kita bisa menyenangkan Dia dalam pelayanan kita. Kita itu manusia yang tidak sempurna kan Bapak Ibu. Ada kelebihan, ada kekurangan. Maka dari itu pada saat kita melayani Dia, kita bergantung pada Tuhan. Dengan iman kita percaya bahwa kita akan menjadi bau-bauan yang harum buatnya. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Poin terakhir, Allah yang memberikan iman bagi kita sesuai dengan ukuran Tuhan. Garis bawahi di sini sesuai dengan ukuran Tuhan. Bapak Ibu, iman adalah karunia roh yang kita terima dari Tuhan. Dan gak akan pernah kita bisa menghasilkan iman itu dengan diri kita sendiri. Iman diberikan oleh Tuhan menurut ukurannya Tuhan bagi masing-masing kita untuk mencapai tujuan yang Tuhan sudah rancang. Garis bawahi di sini, ukuran Tuhan dan tujuan yang Tuhan sudah rancang, bukan tujuan kita. Tujuannya apa ini yang Tuhan sudah rancang dalam hidup kita? Untuk melayani Tuhan, bukan melayani diri kita. Sehingga janganlah kita beri celah bagi daging kita untuk mengukur seberapa besar iman kita atau seberapa besar iman teman kita, sesama orang percaya, dengan ukuran kita sendiri, dengan ukuran manusia. Nah, dalam perumpamaan talenta yang sering kita baca dan dengar, kepada seorang diberikan 5 talenta, kepada seorang diberikan 2 talenta, dan kepada yang lain diberikan 1 talenta. Tapi di sini jumlah talenta yang diberikan bukanlah menjadi fokus. Yang menjadi respon kita setelah dipercayakan talenta, itulah yang terpenting. Tidak perlu kita membanding-bandingkan diri dengan pelayan yang lain. Karena Tuhan memberikan karunia roh yang berbeda-beda agar kita bisa saling melengkapi. Apabila kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan memberikan kita iman dan karunia roh, yakinlah bahwa Tuhan akan memakai kita sesuai dengan porsi yang Tuhan berikan pada kita untuk melayani Dia. Di saat kita sungguh-sungguh mengelola karunia yang Tuhan beri, pastilah Tuhan akan memberi pertumbuhan dan kita akan berbuah lebat luar biasa. Bapak Ibu jemaat sekalian, sebagai penutup,
Saya mau ajak kita semua, mari kita berikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Hidup kita harus dipakai Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan atas setiap kita. Dan kita harus melihat dunia atau melihat segala sesuatu tidak dengan kacamata kita atau cara pandang kita lagi, tetapi pandanglah dengan cara pandang dan kacamata Tuhan. Biarlah kita melihat diri kita dari penilaian dan sudut pandang Tuhan. Tuhan mau cara pikir kita dengan order sebagai berikut, Bapak Ibu. Tuhan sebagai prioritas utama kita. Kemudian pikirkan sesama kita terlebih dahulu sebelum kita memikirkan diri kita sendiri. Ingat, self-centered adalah musuh utama yang harus kita hindari. Kita butuh Roh Kudus untuk memberikan peneguhan dan penguatan bagi kita. Tuhan sudah memiliki rencana untuk setiap kita, supaya kita dipakai Tuhan untuk melayani dalam gerejanya, seperti anggota tubuh yang saling melengkapi dan memiliki dan menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Tangan untuk meraba, kaki untuk berjalan, mata untuk melihat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Engkau berikan bagi kami, di mana kami kembali diingatkan untuk memberikan persembahan yang hidup dan bau-bauan yang harum bagimu Tuhan, yang menyenangkan hatimu Tuhan. Dan supaya hidup kami itu diubahkan setiap harinya oleh pembaharuan akal budimu Tuhan. Dan biarlah dengan kasih karunia yang sudah Engkau berikan bagi kami, Engkau sudah mati di atas kayu salib bagi kami Tuhan. Kasih karunia itu yang akan menjadi landasan bagi kami untuk berjalan dalam kehidupan ini, untuk menjalani iman kami, iman percaya kami terhadap Engkau Tuhan, dan untuk menjalankan pelayanan yang Engkau sudah rancangkan bagi kami. Biarlah Tuhan, kami mau Roh Kudus Engkau yang berjalan di depan kami. Kami mau mengikuti Engkau. Kami mau bisa untuk sungguh-sungguh mengerti dan bisa melihat semua dari sudut pandang Tuhan. Sehingga apa yang kami perkatakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, dimanapun kami berada, baik itu dalam gereja, di dalam keluarga kami, maupun di tempat pekerjaan kami, dimanapun Tuhan kami ditempatkan, Tuhan bisa disenangkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman yang meneguhkan kami pada hari ini. Tuhan, pada kesempatan ini, kami mau berdoa Tuhan bagi keluarga kami. Keluarga kami baik yang ada di Australia maupun yang ada di Indonesia Tuhan. Ataupun di mana saja Tuhan, kami mau berdoa. Biarlah kasih-Mu, karunia-Mu menyertai mereka Tuhan. Kami mau sebutkan nama mereka satu persatu dalam hati kami Tuhan. Dan apabila ada saudara kami, ada keluarga kami yang sedang berbeban berat Tuhan, biarlah kasih-Mu Tuhan yang memberikan sukacita, kasih-Mu Tuhan yang memberikan semangat Tuhan, kasih-Mu yang memberikan sesuatu kehidupan yang lebih lagi Tuhan, kehidupan yang lebih berarti lagi bagi mereka Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan pada saat ini, kami berdoa Engkau yang akan mencukupkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi pemimpin gereja Ensemble Tuhan, bagi Pastor Ivan dan Ibu Ruth Bapak. Biarlah kami berdoa pewahyuan dari-Mu Tuhan, pewahyuan dari firman-Mu Tuhan, Engkau taruhkan Tuhan di dalam pikiran dan di dalam hati mereka Tuhan. Biarlah mereka semakin lagi dilembutkan Tuhan hati mereka untuk terus dengar-dengaran Tuhan, lebih sensitif lagi akan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan bagi gereja-Mu, bagi jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati kehidupan keluarga mereka,
apapun yang sedang mereka hadapi saat ini, Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tidak akan lepas tangan, dan Engkau yang akan membimbing dan memberkati mereka. Dan bagi para pelayan-pelayan jemaat yang lain, Tuhan, pelayan-pelayan yang lain, Tuhan, kami berdoa, biarlah damai sejahtera dari Engkau ada selalu beserta dan memimpin kehidupan masing-masing pemimpin-pemimpin gereja-Mu. Tuhan, kami juga berdoa pada kesempatan ini bagi negara tempat tinggal kami, Tuhan, bagi Australia, Tuhan, dan juga bagi Indonesia. Biarlah kami berdoa bagi pemimpin kedua negara ini, Tuhan, bagi Perdana Menteri Australia dan juga bagi Presiden Indonesia, Anthony Albanese, Tuhan, sebagai Perdana Menteri, dan juga Jokowi sebagai Presiden, dan juga para kabinetnya juga, Tuhan, jajaran kabinetnya, Tuhan, dari pemimpin pusat sampai dengan yang terendah, Tuhan. Biarlah hanya ada campur tangan-Mu, Tuhan, di dalam pemerintahan ini. Biarlah dengan kuasa-Mu, Tuhan, segala keputusan-keputusan, segala pemikiran-pemikiran yang ada yang mereka rundingkan di dalam sidang kabinet mereka, dan apa yang akan menjadi keputusan mereka adalah keputusan yang ada dengan campur tangan Engkau, Tuhan. Meskipun mungkin mereka tidak lagi percaya bahwa Engkau ada, tapi kami yakin dan percaya Engkau tidak akan meninggalkan pemerintahan ini, dan Australia bagi-Mu, Tuhan, Indonesia bagi-Mu, Tuhan, dan kami serahkan, Tuhan, negara ini, dan biarlah ada pemulihan yang hebat, pemulihan yang dahsyat terjadi, Tuhan, bagi orang-orang, bagi penduduk Australia dan Indonesia. Tuhan, pada kesempatan ini juga kami mau berdoa bagi teman-teman kami, Tuhan, yang sedang sakit secara spiritual maupun secara jasmani. Bapa, bagi mereka yang sedang merasa letih, lesu, sedang merasa tidak tahu arah tujuan, kami mau berdoa. Biarlah kuasa-Mu, Tuhan, kuasa-Mu yang sanggup untuk mengubahkan mereka, kuasa-Mu yang sanggup untuk menjamah hati mereka, sehingga apabila saat ini mereka sedang berpaling dari-Mu, mereka bisa kembali lagi merasakan kasih-Mu, dan mereka bisa kembali berlari, Tuhan, ke dalam pelukan-Mu, ke dalam kasih-Mu, Tuhan. Bagi mereka yang sakit secara jasmani, mereka lemah, Tuhan, pada saat ini, tapi kami mau berdoa, ada kekuatan yang baru datang dari-Mu, Tuhan. Di saat nama-Mu diperkatakan, di saat nama-Mu dipuji oleh mulut mereka, Tuhan, ada kekuatan baru dan ada kesembuhan, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Tuhan, kami mau berdoa bagi pribadi lepas pribadi, Tuhan, yang mendengarkan dan mengikuti servis pada hari ini, Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan masing-masing dari kami. Engkau tahu apa yang menjadi suatu permasalahan di dalam kehidupan yang sedang kami hadapi sekarang ini. Dan kami percaya, Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Tangan-Mu, Tuhan, tak kurang panjang untuk menolong kami. Biarlah, Tuhan, apapun permasalahan yang kami hadapi, dalam suka maupun duka, hanya satu nama yang mau kami perkatakan, dan itu adalah nama-Mu, Tuhan. Nama Yesus yang hidup, nama Yesus yang sanggup melakukan sesuatu yang mustahil. Karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu, Tuhan. Dan Engkau bisa membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Oh, terima kasih, Tuhan. Kami mau serahkan segala doa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang turut campur dalam kehidupan kami, dan Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami, karena Engkau adalah pemilik kehidupan kami.
Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Dan kita berserah, kita tunduk di dalam hadirat Tuhan. Dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.